Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat untuk menyemangati kalian. Saya semangatin kalian agar kalian tidak ada lagi rasa loyo, lemah, lesu. Ya, hilangin semuanya. Setelah nonton video ini harus bugar ya, bugar pikiran, sehat mental, sehat raga. Kali ini saya akan bahas yaitu rekening BCA Bank Sentral Asia milik nasabah pinjol yang gagal bayar diblokir. Nah, oleh lembaga fintech, lembaga pinjol. Ngeri nggak? Yang punya BCA nih ya, ngeri nggak ya? Coba lihat dan tonton, simak videonya sampai habis. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini. Ada bersama kalian semua, sama-sama kita saling sharing, saling belajar terkait masalah teror pinjaman online yang saat ini sedang gagal bayar yang kalian alami. Kali ini saya akan bahas rekening BCA Bank Sentral Asia milik nasabah yang gagal bayar pinjol diblokir loh oleh lembaga fintechnya. Seperti apa? Kalian simak ya, dan benar-benar harus tonton video ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan dilewat, jangan ada yang di skip biar tidak ada ilmu yang tertinggal ya. Karena banyak sekali para penonton yang tidak mengerti isi dari video karena mereka hanya menyaksikan di awal saja, atau menyaksikan di tengah saja, atau hanya menyaksikan di skip di akhirnya saja. Akhirnya banyak yang tertinggal dan bertanya berkali-kali, padahal semuanya sudah dijabarkan di dalam video, sudah didetailkan di dalam video. Saya sudah kupas ya. Nah teman-teman, bagaimana kita menyimak terkait masalah pemblokiran rekening BCA oleh pihak lembaga fintech ini? Kita simak baik-baik videonya. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mohon dukungan dan support dari kawan semua, yaitu dengan cara yang gratis, tidak berbayar. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda langsung saat itu juga. Ada video terbaru 3 kali sehari yang di-upload oleh channel ini, ada siang, sore, dan malam hari. Silahkan kalian tonton ya semua video ini untuk membooster mental kalian. Semua video-video yang saya tampilkan saya dedikasikan khusus untuk kalian semua yang saat ini sedang kebingungan dalam kondisi gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Simak videonya, jangan di skip, dan silahkan tonton sampai habis. Ini biar cepat ya, saya akan bacakan, saya akan tayangkan buat kalian. Ini pengumuman dari lembaga fintech yang mana mereka melakukan blokir rekening BCA atas nama seseorang yang kebetulan bermasalah di pinjaman online. Saya bacakan ya. Ini dia kirimnya via Gmail ya. Bacakan lembaga fintech Indonesia. Peringatan. Selamat siang, Bapak. Saya tutup namanya. Kami akan melakukan tindak tegas dengan melakukan pemblokiran rekening Bank Sentral Asia atas nama, saya tutup ya, nomor rekeningnya ada, ditutup juga, atas dasar kelalaian terhadap kewajiban yang tidak diselesaikan. Segera selesaikan kewajiban, kami tunggu itikat baik Anda sampai pukul 17.00. Jika tidak ada penyelesaian, maka pemblokiran rekening Anda akan kami lakukan. Ya. Nah, teman-teman, mereka ngaku dari lembaga fintech Indonesia. Padahal saya nyari lembaga fintech Indonesia ada di mana? Ada juga AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan juga ada AFTEK, Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, kalau lembaga fintech Indonesia saya belum pernah dengar, LFI. Aduh, sampai kelilipan. Nah teman-teman, dalam situasi seperti ini, seperti saya bilang ya, mereka membuat sesuatu lelucon. Banyak sekali lelucon yang mereka akan buat, termasuk mengatasnamakan OJK, sudah pernah mengatasnamakan pihak-pihak tertentu sampai mencantumkan Mabes Polri, sudah. Lalu sekarang nih, lembaga fintech Indonesia, ya, mereka asal sebut, asal bunyi lembaga fintech Indonesia. Karena dengan harapan membawa nama lembaga ini, nasabah langsung bucah, ngeri. Jadi yang warningnya langsung lembaga ya, bukan pinjol lagi tapi langsung lembaga yang menaungi atau lembaga asosiasinya dari fintech ini. Padahal
Bohong. Tapi bohong. Nggak mungkin. Siapapun tidak akan pernah bisa melakukan blokir rekening nasabah BCA, apalagi BCA ya. Karena dia menyasar seluruh nasabah itu lebih banyak menggunakan bank atau perbankan dari BCA, Bank Sentral Asia. Jadi mereka menyasar yang terbanyak saja dulu ya. Mereka kibulin ya. Mereka bohongin ya. BCA Anda akan diblokir atas nama ini dengan nomor rekening ini. Pinter ya. Jadi mereka menyasarnya seperti itu. Jadi biar bikin nasabah itu was-was. Setelah nasabah was-was, nasabah takut, lalu nasabah itu digiring opininya untuk melakukan pembayaran. Padahal bohong, nggak mungkin diblokir. Anda harus mulai cerah, Anda harus mulai cerdas, Anda harus mulai cermat melihat segala macam bentuk kiriman pesan WA seperti ini. Ini akan makin banyak, akan makin sering dikirimkan, bukan hanya ke kalian. Yang menerima ini tentu bukan hanya Anda. Karena tugas mereka kan menagih bukan hanya ke Anda. Tugas mereka menagih ke semua ya nasabah yang ditagih oleh pihak dari DC ini yang menyebarkan berita ini, yang mengirim pesan seperti ini. Nggak usah takut. Tidak ada satupun nasabah yang karena gagal bayar, karena tidak membayar angsuran pinjaman online, lalu rekeningnya diblokir. Kalau ini kita hanya membahas rekening yang diblokir, rekening BCA, tidak akan mungkin terjadi ya. Itu hanyalah akal-akalan mereka untuk membuat Anda takut. Karena pihak dari bank tidak akan seenaknya melakukan tindakan-tindakan, apalagi melakukan pemblokiran. Siapa pinjol? Siapa lembaga fintech? Apa urusannya? Apakah si pihak ini melakukan tindakan yang diduga melanggar pidana? Enggak. Hanya gagal bayar, hanya tidak sanggup bayar, lalu tiba-tiba diblokir rekeningnya. Haknya apa? Atas dasarnya apa? Dasarnya saja tidak disebutkan. Masa atas dasar ketidaksanggupan membayar pinjol? Lucu itu. Jadi otaknya sudah dibalik ini. Makanya saya bilang ya, DC-DC pinjol ini banyak sekali kreasinya. Kreasi ngebohong ya. Loncok orang Sunda mah kreasi ngawadul. Kita jogetin yuk biar Anda nggak stres. Jalan satapan, ngajuk juga hiji lembu, rasa capek, sabar Ya teman-teman semua ya, kita jogetin aja ya kelakuan-kelakuan mereka seperti itu, kita jogetin saja ya, biarkan kita rileks. Yang perlu rileks itu kita, yang stres itu mereka. Bagian rileks bagian kita, bagian tenang, bagian damai bagian kita nasabah, bagian yang stres bagian mereka. Jangan dibalik, bagian kita yang stres, bagian mereka yang damai, bagian mereka yang ketawa. Jangan dibalik lah. Karena kondisi yang harus stres itu mereka. Mereka lah yang harus stres. Karena mereka memiliki beban tagih, beban target, dan lain halnya numpuk target di dalam otaknya, di dalam dirinya. Yang harus mereka pikul, yang harus bebannya mereka tanggung. Sementara nasabah, apa yang harus dibuat stres? Stresnya nasabah, bila mana doyan ngeriba, yaitu dimasukkan ke silik OJK. Cuma itu aja stresnya. Yang lainnya nggak ada. Anda akan digugat ke pengadilan? Nggak ada. Nggak ada kan sekarang. Yang sampai dengan saat ini, yang didatangi oleh pihak dari pengadilan, menyampaikan undangan untuk menghadiri sidang perdata. Ada nggak? Nggak ada kan? Atau misalnya Anda dipanggil oleh kepolisian untuk menghadiri berita acara pemeriksaan. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi apa sih yang harus Anda khawatirkan? Apa sih yang harus Anda streskan? Apa sih yang harus membuat Anda stres? Nggak ada, kawan. Stres itu milik DC. Harus terpola di pikiran Anda. Stres itu milik DC. Stres bukan milik debitur. Stres bukan milik nasabah. Kita balikan keadaan. Biar kalian semua tenang. Biar kalian semua menjalani situasi gagal bayar seperti ini tidak dihantui dengan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Ketakutan-ketakutan yang sebenarnya Anda ciptakan sendiri, Anda pola sendiri, Anda bangun sendiri, lalu Anda yang memakan hasil Anda menciptakan itu, kreasi Anda, kreasi stres. Jangan kawan, biarkan mereka yang stres. Mereka stres karena banyak sekali nasabah yang gagal bayar. Nasabah gagal bayar, apakah Anda bermasalah dengan pekerjaan Anda? Anda gagal bayar, apakah Anda diberhentikan dari tempat bekerja? Tidak kan? Gagal bayar, apakah bermasalah dengan keluarga Anda? Apakah bermasalah dengan pekerjaan Anda? Tidak. Tapi kalau Anda gagal bayar, yang bermasalah itu adalah DC. Karena mereka tidak nyampe target. Dengan gagal bayar Anda berarti perusahaan tidak akan pernah membayar mereka. Perusahaan tidak akan pernah menggaji mereka. Gaji mereka hanya dari pembayaran nasabah, persentase dari hasil nasabah bayar.
Paham ya sampai sini? Nah, saya sengaja membuat video-video setiap hari sampai dengan 3 kali untuk membuat Anda makin cerah, untuk membuat kokoh mental Anda, agar Anda makin tercerahkan, agar mental Anda makin terbooster. Karena saya yakin obat saja 3 kali ya menggempur tubuh seseorang yang lagi sakit, itu insya Allah sembuh, obat ya. Apalagi ini tayangan edukasi, tayangan motivasi untuk membangkitkan semangat kalian, percaya diri kalian. Insya Allah 3 kali sehari yang saya sajikan buat kalian ini membuat kalian makin kokoh dan kuat mentalnya, sekuat baja. Jadi tahan terhadap gempuran, terhadap hantaman-hantaman ancaman dan teror-teror yang datang silih berganti. Makin kreatif walau sudah terbaca ancaman tersebut, ujung-ujungnya untuk membuat Anda bayar. Termasuk ini akan memblokir rekening BCA, karena tahu sasarannya rekening BCA banyak digunakan oleh para nasabah atau debitur dengan bilang bahwa rekening BCA Anda akan diblokir oleh lembaga fintech Indonesia. Langsung terpikir di nasabah-nasabah yang takut, yang belum tercerahkan itu langsung, oh aku bayar aja lah daripada diblokir. Mana ini buat gajian rekeningnya, mana ini rekeningnya buat bisnis lah, buat apalah. Karena mereka terpikir takut yang pertama kali. Tapi kalau respon Anda sudah respon yang positif, respon tidak panik, respon sudah ngerti bahwa semua ini hanyalah akal-akalan DC agar Anda menyegerakan bayar, pasti Anda senyum menghadapi hal semacam ini. Pasti Anda nggak akan pernah repot pikiran, nggak akan pernah ngotak lagi, ini bener nggak ya. Anda langsung saat itu vonis bahwa ini adalah bohong, ini adalah akal-akalan DC saja, untuk Anda segera bayar. Nah, ya, tercerahkan kan? Saya berharap Anda semua bukan hanya tercerahkan, tapi benar-benar sudah cerah, benar-benar sudah mantap pikirannya, mantap penerimaannya. Jadi segala sesuatunya sudah mantap surantap. Ya alhamdulillah kalau sudah paham, sudah mengerti, itu tujuan utama saya. Membuat video-video untuk membuat kalian lebih cerdas dan lebih mengerti terkait masalah teror yang selalu disebarkan oleh DC pinjaman online ini. Kalian yang sudah mengerti, sudah paham atas apa yang sudah saya ulas kali ini, mohon kiranya sudi kiranya dan ridho untuk memberikan feedback dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena Anda sudah memprotek diri Anda dengan berbagai macam ulasan yang saya review buat Anda semua. Anda sudah memprotek pikiran Anda agar Anda tidak lemah dengan segala macam serangan teror yang disampaikan oleh para penagih desa ini via WhatsApp, via email, via SMS, atau via apapun. Karena Anda sudah paham dan mengerti, semua itu hanyalah bentuk untuk membuat mental Anda jatuh, untuk menyegerakan Anda bayar, untuk membuat mental Anda hancur agar segera Anda bayar. Itu tujuan utamanya. Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Ada di penghujung video, seperti biasa saya kasih ulasan dan kesimpulan yang paling akhir. Segala macam bentuk teror, termasuk teror yang ada dalam tayangan ini, bahwa rekening Bank Sentral Asia BCA Anda akan dilakukan pemblokiran akibat Anda tidak bayar atau gagal bayar pinjol, bohong. Mau bilang dia lembaga fintech Indonesia, padahal nggak ada itu lembaga fintech Indonesia. Ada juga AFI, Aftek, Asosiasi Fintech Indonesia. Ya ini lembaga fintech Indonesia, lembaga gitu. Ya sudahlah ya, abaikan saja. Ini namanya sudah kerjaan DC. DC nggak bohong, nggak makan. DC nggak ngebohong, nggak masuk target. DC nggak ngebohong, nggak digaji. Sudahlah, sudahi semuanya ya. Biarkan mereka yang stres, biarkan mereka yang pusing, kita yang enjoy. Paham kan? Karena segala macam gagal bayar tidak pernah berdampak kecuali bisa terjadi disebar atau di teror kontak darurat. Sudah saya ajarkan bagaimana mengantisipasinya. Kemungkinan masuk slick OJK atau blacklist dari BI checking dulunya gitu kan, namanya sekarang slick OJK, biarkan saja. Mau dimasukkan ke slick OJK sesegera mungkin nggak masalah kan. Nah karena kalian sudah siap untuk tidak lagi ngeriba pinjaman online atau minjam-minjam riba-riba lainnya. Paham?
Oke, kalau paham. Saya pamit. Namun seperti biasa sebelum saya pamit, saya mendoakan buat kalian semua dimanapun berada. Teman-teman, saudara semua yang rajin nonton video ini, yang saat ini sedang sakit, insya Allah, Allah sembuhkan, Allah pulihkan. Sakit penyakit kalian, Allah angkat. Agar kalian dapat berkumpul kembali dengan keluarga dengan kesehatan yang sempurna. Untuk kalian yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, diambang perceraian, mudah-mudahan Allah rekatkan kembali ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan limpah rizki dan limpah berkah. Kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan, masih menganggur, insya Allah dalam waktu dekat akan ada pekerjaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ikhtiar, tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini, yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian semua. Semoga kalian limpah berkah dan limpah rezeki selalu Allah jaga keseharian kalian. Terima kasih. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.